Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Subjek Independent Board. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan tugas besar kami, yaitu pembuatan topologi ring dengan mininet menggunakan controller ONOS. Boleh di next. Di sini terdapat overview yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada introduction, kemudian ada pembuatan topologi, dan ada konfigurasi ONOS, dan yang keempat ada ujian JOS. Boleh di next. Di sini perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai pemateri satu, Data Clara Sidi, dengan NIM 11012100162, dan ada pemateri dua, Muhammad Fabian Haris, dengan NIM 11012102258. Pemateri tiga ada Muhammad Rafi Edi Ananta dengan NIM 11012100178, dan pemateri empat Devan Ramadana dengan NIM 11012100396. Next. Di bagian pertama ada pembuatan topologi yang akan disampaikan oleh pemateri satu yaitu Muhammad Abian Harits. Baik, sebelumnya selamat malam. Ini saya sebagai pemateri ingin menjelaskan tentang eh, kode yang sudah kita buat dalam kelompok ini. Jadi untuk gambar topologinya kurang lebih seperti ini. Jika kita membuatnya di eh, apa dengan visualnya seperti itu, visualnya seperti ini kurang lebih. Namun untuk code-nya, jadi pertama kita import library terlebih dahulu, ada mininet.net, import mininet, lalu ada mininet.node, import remote controller, lalu import topo, mininet.topo, import topo. Lalu kita membuka kelasnya dengan mytopo, lalu eh, kita nge-define fungsi build self create custom topo, kemudian kita menambahkan switch-nya di dalamnya ada S1, S2, S3, S4, S5, S6 sebagai variabel itu sendiri, lalu ada host H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, dan H8 sebagai host tersebut. Lalu kita eh, linkkan antara switch dengan switch seperti berikut. Self add link S1, S2, self add link S2, S3, self add link S3, S4, self add link S4, S5, self add link S5, S6, dan self add link S6 ke S1 karena bentuknya ring. Lalu kita melakukan link juga atau perhubungan dari switch ke host. Jadi S1 ke host 1, S2 ke host 2, S3 ke host 3, S3 ke host 4, S4 ke host 5, S5 ke H6, S6 ke H7, dan S6 ke H8. Lalu create network using the custom topology, Topoku, Lambda, MyTopo. Seperti itu. Nah, nanti untuk visualnya seperti ini tadi yang sudah ditunjukkan di awal. Begitu, kurang lebih. Oke, next. Mungkin untuk konfigurasi controller ONOS, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Izin untuk stop share ya. Oke, terima kasih Raffi Ediananta. Perkenalkan nama saya Muhammad Abian Harits. Kita kali ini lanjut ke bagian 2, yaitu konfigurasi controller kita, yaitu controller ONOS. Jadi ini ada tahapan-tahapannya. Em, karena saya menggunakan Ubuntu 16.04, di sini ada beberapa langkah-langkah pengerjaannya. Em, Insya Allah pasti bisa. Mungkin saya langsung aja ya ke pengerjaan. Pertama-tama, karena saya sudah menginstal
controller dari Onos ini, saya coba menjelaskan saja beberapa tahapan. Karena kalau coba diulang lagi mungkin eh apa ya, kadang bisa menemukan beberapa error. Dari apa yang tadi saya lakukan juga begitu, makanya mungkin kita langsung jelasin aja. Jadi pertama-tama sudo add user sdn slash sorry strip system strip group ini untuk menambah user. Nama usernya namanya SDN untuk Onos ini. Terus kita update sistem kita dengan sudo apt update. Habis itu kita coba install OpenJDK 8 karena Onos ini berbasiskan bahasa Java. Terus buat folder opt jika belum ada dengan sudo mkdir minp slash opt dan cd slash opt. Jadi kita habis membuat langsung pindah ke file opt ini. Lalu kita coba download filenya dengan sudo wget. Repo dari Onos ini kita pakai versi yang 2.00 ini. Lalu sudo tar kita apa namanya kita ekstrak filenya dari Onos 2.00 ini, habis itu move, habis itu chown min r sdn onos. Lalu kita buat file namanya sudo options ini, nanti di copy isi kayak gini gitu coba ya. Kita pilih dulu cd pt, habis itu sdn nano copy. Nah, deh. Paste. Tidak bisa, kita coba ntar. Nah, nanti di copy copy aja ini. Habis itu masukin, habis itu Ctrl X, lalu install dari copy aja, langsung enter. Nanti ini buat enable dari Onosnya itu sendiri. Nah, buat start Onos, kita sudo systemctl start Onos. Sebelumnya start Onos itu buat nge-start Onosnya. Nah, karena kita mau coba lihat statusnya gimana, apakah dia masih mulai atau belum. Coba kita pakai status onos. Oh, statusnya aktif. Kita coba matikan dulu ya, teman-teman. Atau tidak usah, kita langsung aja. Hmm, kita coba. Kalau buat kita ngakses onosnya lewat web, kita bisa langsung IP onos. Habis itu atau IP kita sendiri, IP kita coba cek if config. IP kita 168.1.5, IP lokal kita. Habis itu coba diakses ini. Jadi kita sudah coba akses. Jadi 192.168.1.5 tik 28181 slash onos slash ui slash index.html. Nah, nanti kalau sudah muncul begini, terus user sama passwordnya default itu onos sama rocks seperti itu. Terus kita login. Oke, ini sudah muncul tadi. Saya coba-coba. Kalau belum, kalau belum pernah coba ngonekin mininet kalian sama Onos ini, tampilannya ya nggak ada apa-apa kayak gitu. Tapi kita coba lihat mininet, seharusnya nggak kayak gini sih. Oh, oke. Device 0. Nggak ada. Nah, oke, kita coba sekarang kita sambungin ya. Gedein. Kita sambungin mininet kita sama Onos. CD, sorry, ls. Saya nyimpan permainan saya di
mininet, habis itu CD em, bus SD, LS, CD, tubes, SDN, LS. Oke, kita udah buat beberapa file, tapi kita coba run file yang dari Raffi Ediananta sebelumnya, yaitu run underscore topo. Udah ada ya. Oke. Nah, ini komennya sudo mn min custom nama file kita, habis itu topologinya, nama topologi itu topoku min controller sama dengan remote, terus IP dari kita kayak gitu. Nah, ini sih yang penting, controller sama dengan remote, terus IP kita. Terus kita coba ini Ubuntu, habis itu, nah nanti kalau sudah coba kita minta remote ke Onos, nanti bakalan kayak gini hasilnya. Nah, kita coba ping all, udah bisa apa belum? Hasilnya belum bisa. Kenapa? Soalnya kita belum coba em, kontrol dari Onos. Nah, sekarang biar mereka bisa semua ping all atau nggak komunikasi, kita coba atur dari Onos, yaitu dengan application, habis itu cari yang namanya FWD. FWD habis itu chat reaktif, reactive forwarding, deactivate selected application, habis itu oke, habis itu kita silang. Kita balik lagi, kita coba lihat um, applications kita, sorry, lihat topologi kita. Oh ya teman-teman, kalau mau nge-hide hostnya atau nggak dibalikin lagi atau nggak di view atau di unhide, bisa pencet H atau nggak H lagi kayak gitu. Host available, host visible sama host hidden. Nah, kita coba visible. Nah, sekarang karena tadi udah di activate, kita coba ping all. Oke, sekarang semua mereka udah bisa komunikasi. Oke, 56/56 receive. Sip. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi aturan dari ONOS ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Boleh lanjut ke Devan Ramadana. Ya, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan untuk tes dari quality of service dari controller yang sudah dijalankan yaitu Arnos. Sini saya akan coba share screen untuk melihat simulasi testing dari QoS-nya. Pertama kita buat membuka dari VirtualBox Ubuntu-nya dulu. Kemudian dari codingan topologi yang sudah dijalankan dan Arnos yang sudah dibuka atau di start terlebih dahulu dengan tampilan di webnya seperti ini di GUI-nya. Kemudian kami mencoba menjalankan dari topologinya tersebut menggunakan sudo mn custom r dengan codingan seperti ini. Nah, pertama dari QoS yang akan kami periksa pertama itu eh, dari delay-nya. Untuk mengetes delay-nya itu yang pertama kita mencoba ngeping terlebih dahulu. Sini kita coba membuat host pertama ngeping ke host, misalnya ke host terakhir itu host 8. Karena kami tidak ngeset untuk berapa klien yang atau request yang kita kirim, jadi di sini akan terus berlanjut. Untuk menghentikan ping ini itu kita menggunakan control C untuk interrupt. Nah, di sini di paling bawah bisa dilihat ada informasi terkait QoS yang telah dihasilkan. Sini ada terlihat dari paket loss-nya ada 0%. Kemudian untuk kita melihat delay-nya berapa tuh kita melihat dari RTT-nya ini. Mean, average, max, sama MDEV-nya. Nah, ini dari minusnya, ini rata-ratanya, ini maksimalnya.
Seperti itu. Kemudian kita mencoba tes throughputnya. Untuk tes throughput itu pertama kita ngeset salah satu host kita jadikan servernya. Di sini misalkan host pertama yaitu H1 kita coba set menjadi server. Untuk sintaks IPRV ini digunakan untuk melihat performa dari jaringannya. Nah, untuk ngeset host 1 menjadi server kita coba H1 IPRV strip S dan itu agar kita bisa menjalankan codingan selanjutnya tanpa membuka terminal selanjutnya. Setelah itu kita coba klien berhubungan dengan si servernya tadi yaitu H1. Nah, di sini kita coba ngeset H2-nya menjadi klien strip C dan H1 sebagai yang akan kita hubungin sebagai servernya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini tuh kita bisa melihat tadi throughput yang dihasilkan oleh server H1 ke kliennya dengan bandwidth-nya. Kita bisa melihat throughputnya, bandwidth-nya berarti throughput yang dihasilkan adalah 16,3 gigabit per second. Untuk selanjutnya kita paket loss. Paket loss bisa dicek dengan sama mungkin kita bisa ngeping dari satu klien ke servernya dengan H2 ping min C sebagai klien. Misalkan kita kasih requestnya 10 ke H8. Nah, jadi requestnya akan berhenti sampai sekuen ke 10. Nah, di sini kita bisa melihat ada 0% paket loss. Selanjutnya kita akan ngecek jitter. Untuk ngecek jitter itu dari host yang telah disetting sebelumnya yaitu H1, kita coba ubah menggunakan protokol UDP dengan cara seperti ini. Setelah di set server H1 sebagai UDP, di sini mungkin bisa terlihat server listening on UDP. Nah, setelah seperti ini kita coba hubungkan dari klien, kita coba di kliennya H3, kita set juga kliennya menggunakan protokol UDP ke H1. Nah, di sini perbedaannya mungkin ada di min B 10M. Dengan kita coba set bandwidth dari 10 MB. Kita tunggu dulu. Di sini kita bisa melihat jitter yang dihasilkan. Nah, jitter yang dihasilkan itu kita bisa lihat di bagian, karena tadi udah di set di UDP, kita bisa melihat di server reportnya. Nah, untuk jitternya berapa tuh yang pertama kita bisa melihat dari berapa stick yang dihasilkannya. Itu seperti ini. Ada sekitar 0,44 milisecond. Jadi jitter yang dihasilkan dari topologi ini itu sekitar 0,44 milisecond. Di sini mungkin ada paket loss yang dihasilkan ada sekitar 3,8%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait cek QoS dari topologi yang telah dihasilkan menggunakan controller ONOS. Mungkin saya kembalikan ke Feli sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri 2, 3, dan 4 atas presentasinya. Dan sekian presentasi tugas filsafat pada mata kuliah Software Defined Network. Terima kasih kepada Pak Hanan dan Sophie yang telah menyimak video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.